Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga sehat selalu ya. Baiklah, hari ini Ibu akan menyampaikan materi tentang uji hipotesis pada mata kuliah statistik. Jadi pada bagian sebelumnya kita sudah membahas misalnya tentang materi yang sudah disampaikan oleh dosen lain ataupun oleh saya, mungkin juga di metodologi penelitian. Jadi bagi yang belum mempelajari metodologi penelitian nggak apa-apa, jadi kita belajar mulai hari ini tentang hipotesis ya. Jadi pengujian hipotesis ini berguna untuk membantu pengambilan keputusan apakah suatu hipotesis yang diajukan, misalnya seperti perbedaan atau hubungan, itu kan cukup meyakinkan untuk ditolak atau tidak ditolak. Jadi untuk ditolak atau diterima ya. Nah, keyakinan ini didasarkan pada besarnya peluang untuk memperoleh hubungan tersebut secara kebetulan atau by chance. Semakin kecil peluang tersebut, peluang adanya by chance tadi, semakin besar keyakinan bahwa hubungan tersebut memang ada. Jadi sebagai contoh misalnya seorang peneliti masalah imunisasi misalnya untuk memutuskan berdasarkan bukti-bukti hasil percobaan apakah suatu vaksin baru itu lebih baik daripada yang sekarang beredar di pasaran. Untuk menjawab pertanyaan ini maka perlu dilakukan pengujian hipotesis. Nah, dengan pengujian hipotesis ini akan diperoleh suatu kesimpulan secara probabilistik ya. Apakah vaksin baru tersebut lebih baik daripada yang sekarang beredar di pasaran atau bahkan sebaliknya. Jadi, prinsip uji hipotesis itu adalah melakukan perbandingan antara nilai sampel data hasil penelitian dengan nilai hipotesis atau nilai populasi yang diajukan. Jadi, peluang untuk diterima dan ditolaknya suatu hipotesis tergantung besar kecilnya perbedaan antara nilai sampel dengan nilai hipotesis. Nah, bila perbedaan itu cukup besar, peluang untuk menolak hipotesis pun besar pula. Sebaliknya, jika perbedaan tersebut kecil, maka peluang untuk menolak hipotesis menjadi kecil. Jadi, semakin besar perbedaan antara nilai sampel dengan nilai hipotesis, semakin besar peluang untuk menolak hipotesis. Sehingga kemungkinan yang bisa kita peroleh dari hasil pengujian hipotesis ini ada dua kemungkinan. Pertama, menolak hipotesis, yang kedua menerima hipotesis. Ya. Nah, apa itu hipotesis ya? Hipotesis itu berasal dari kata hupo dan tesis. Hupo artinya sementara atau lemah kebenarannya, dan tesis itu artinya adalah pernyataan atau teori. Sehingga hipotesis adalah pernyataan sementara yang perlu diuji kebenarannya. Itu adalah hipotesis ya. Nah, untuk menguji kebenaran sebuah hipotesis maka digunakan pengujian, yaitu pengujian hipotesis. Nah, di dalam pengujian hipotesis kita peroleh dua jenis hipotesis, yaitu ada hipotesis 0 atau H0 dan hipotesis alternatif atau HA. Nah, apa itu hipotesis 0 ya? Hipotesis 0 adalah hipotesis yang menyatakan tidak ada perbedaan sesuatu kejadian antara kedua kelompok, atau hipotesis yang menyatakan tidak ada hubungan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Contoh misalnya, tidak ada perbedaan berat badan bayi antara mereka yang dilahirkan dari ibu yang merokok dengan mereka yang dilahirkan dari ibu yang tidak merokok. Tuh, ya. Dan kedua, tidak ada hubungan merokok dengan berat badan bayi. Ini adalah contoh dari hipotesis 0 atau hipotesis H. Nah, apa itu hipotesis alternatif? Nah, hipotesis yang menyatakan ada perbedaan suatu kejadian antara kedua kelompok atau hipotesis yang menyatakan ada hubungan variabel satu dengan variabel yang lain. Contohnya, ada perbedaan berat badan bayi antara mereka yang dilahirkan dari ibu yang merokok dengan mereka yang dilahirkan dari ibu yang tidak merokok. Atau ada hubungan merokok dengan berat badan bayi. Ini adalah hipotesis alternatif dari hipotesis 0 tadi. Nah, bagaimana arah atau bentuk uji hipotesis? Nah, bentuk hipotesis alternatif itu akan menentukan arah uji statistik, apakah satu arah uji statistiknya atau one tail atau dua arah atau two tail. Nah, apa itu one tail atau satu sisi ya? Jadi
one tail itu adalah bila hipotesis alternatifnya menyatakan adanya perbedaan dan ada pernyataan yang mengatakan hal yang satu lebih tinggi atau rendah daripada hal yang lainnya. Contoh, berat badan bayi dari ibu hamil yang merokok lebih berat dibandingkan dengan berat badan bayi dari ibu hamil yang tidak merokok. Jadi ini melihat perbedaan dan ada pernyataan yang menyatakan hal yang satu lebih tinggi atau rendah. Ya, itu ya. Oke, kemudian yang two tail ini atau dua sisi atau dua arah hipotesis two tail ini merupakan hipotesis alternatif ya, yang hanya menyatakan perbedaan tanpa melihat apakah hal yang satu lebih tinggi atau rendah dari hal yang lain. Contoh, berat badan bayi dari ibu hamil yang merokok berbeda dibandingkan berat badan bayi dari ibu hamil yang tidak merokok. Ya. Nah, atau dengan kata lain ada perbedaan berat badan bayi antara mereka yang dilahirkan dari ibu yang merokok dibandingkan dari bayi yang dilahirkan dari ibu yang tidak merokok. Nah, ini adalah arah atau bentuk dari uji hipotesis. Nah, contoh penulisan hipotesis. Suatu penelitian ingin mengetahui hubungan antara jenis kelamin dengan tekanan darah. Maka hipotesisnya adalah, ini adalah penulisannya, H0 mu A sama dengan mu B. Jadi salah satunya adalah tidak ada perbedaan min misalnya. Tekanan darah antara laki-laki dan perempuan atau tidak ada hubungan antara jenis kelamin dengan tekanan darah. Atau HA-nya ada perbedaan min tekanan darah antara laki-laki dan perempuan atau ada hubungan antara jenis kelamin dengan tekanan darah. Jadi ini adalah salah satu contoh menulis hipotesis dari judul penelitian yang ingin mengetahui hubungan antara jenis kelamin dengan tekanan darah. Dengan hipotesis nolnya tidak ada perbedaan, hipotesis alternatifnya ada perbedaan. Kesalahan pengambilan keputusan. Nah, dalam pengujian hipotesis kita selalu dihadapkan suatu kesalahan pengambilan keputusan ya. Nah, ada dua jenis kesalahan pengambilan keputusan dalam uji statistik. Ada kesalahan tipe 1 atau alpha. Jadi kesalahan ini merupakan kesalahan menolak H0. Padahal sesungguhnya H0 itu benar. Artinya menyimpulkan adanya perbedaan padahal sesungguhnya tidak ada perbedaan. Itu. Nah, peluang kesalahan tipe 1 adalah alpha atau sering disebut tingkat signifikansi atau significant level ya. Sebaliknya, peluang untuk tidak membuat kesalahan tipe 1 adalah sebesar 1 min alpha yang disebut dengan tingkat kepercayaan atau confidence level. Yang kedua adalah kesalahan tipe 2 atau beta ya. Nah, kesalahan ini merupakan kesalahan tidak menolak H0. Padahal sesungguhnya H0 salah, artinya menyimpulkan tidak ada perbedaan padahal sesungguhnya ada perbedaan. Peluang untuk membuat kesalahan tipe kedua atau ini sebesar beta ya, peluang untuk tidak membuat kesalahan tipe kedua adalah sebesar 1 min beta, dikenal sebagai tingkat kekuatan uji atau power of the test gitu ya. Jadi kesalahan pengambilan keputusan itu ada tadi ya, tidak menolak H0 sebenarnya ini harusnya menolak, atau menolak H0 seharusnya tidak menolak gitu ya. Nah, apa itu power of test atau kekuatan uji? Itu kekuatan uji atau power of test adalah peluang untuk menolak hipotesis 0 ketika H0 memang salah. Atau dengan kata lain, kemampuan untuk mendeteksi adanya perbedaan bermakna antara kelompok-kelompok yang diteliti ketika perbedaan itu memang ada. Itu power itu sama dengan 1 min beta. Nah, bagaimana menentukan tingkat kemaknaan atau level of significance? Nah, tingkat kemaknaan adalah kesalahan tipe 1 suatu uji yang biasanya diberi notasi alfa ya. Nah, seperti sudah diketahui bahwa tujuan dari pengujian hipotesis itu adalah untuk apa? Membuat suatu pertimbangan tentang perbedaan antara nilai sampel dengan keadaan populasi sebagai suatu hipotesis. Nah, langkah selanjutnya setelah menentukan hipotesis 0 dan hipotesis alternatif, kemudian tentukan kriteria atau batasan yang digunakan untuk memutuskan apakah hipotesis 0 ditolak atau gagal ditolak yang disebut dengan tingkat kemaknaan atau level of significance ya. Nah, tingkat kemaknaan sering disebut dengan nilai alfa. Itu merupakan nilai yang menunjukkan besarnya peluang salah dalam menolak hipotesis 0.
Dengan kata lain, nilai alfa merupakan batas toleransi peluang salah dalam menolak hipotesis nol. Ya. Nilai alfa itu adalah nilai batas maksimal kesalahan menolak H0. Nah, bila kita menolak H0, berarti menyatakan adanya perbedaan atau hubungan. Dengan demikian, nilai alfa dapat diartikan pula sebagai batas maksimal kita salah menyatakan adanya perbedaan. Nah, penentuan nilai alfa tergantung dari tujuan dan kondisi penelitian ya. Nilai alfa yang sering digunakan adalah 10%, 5%, dan 1%. Nah, untuk bidang kesehatan masyarakat biasanya menggunakan nilai alfa sebesar 5%. Kalau untuk pengujian obat-obatan, misalnya seperti pada mahasiswa farmasi ini ya, digunakan batas toleransinya kesalahannya lebih kecil yaitu 1% alfanya ya. Kenapa? Karena mengandung risiko yang fatal kalau kita mengambil nilai alfanya cukup besar ya. Misalnya seorang peneliti yang akan menentukan apakah suatu obat bius berkhasiat akan menentukan alfa yang kecil sekali. Nah, peneliti tersebut tidak akan mau mengambil risiko bahwa ketidakberhasilan obat bius besar karena akan berhubungan dengan nyawa seseorang yang akan dibius. Oke. Itu adalah bagaimana cara menentukan tingkat kemaknaan atau level of significance. Ya. Nah, bagaimana pemilihan jenis uji parametrik dan non-parametrik? Pengujian hipotesis itu sangat berhubungan dengan distribusi data populasi yang akan diuji. Seperti pada materi Ibu sebelumnya tentang kurva distribusi normal, ya, nilai Z itu. Nah, bila distribusi data populasi yang akan diuji berbentuk normal atau simetris atau Gauss, ya, proses pengujian dapat digunakan dengan pendekatan uji statistik parametrik, gitu ya. Kalau distribusi datanya tadi normal, ya. Sementara itu, bila distribusi data populasinya tidak normal atau tidak diketahui distribusinya, dapat digunakan pendekatan uji statistik non-parametrik, gitu ya. Nah, kenormalan suatu data itu juga dilihat dari jenis variabelnya. Bila variabelnya berjenis numerik atau kuantitatif, biasanya distribusi datanya mendekati normal atau simetris. Tapi harus tetap kita ujikan ya secara statistik. Dengan demikian dapat digunakan uji statistik parametrik. Nah, bila jenis variabelnya kategorik, misalnya kualitatif ya, bentuk distribusinya tidak normal sehingga uji non parametrik dapat digunakan. Penentuan jenis uji juga ditentukan oleh jumlah data yang dianalisis. Misal bila jumlah datanya kecil kurang dari 30, cenderung digunakan uji non parametrik. Jadi ini adalah bagaimana memilih jenis uji statistik, apakah parametrik atau non parametrik. Nah, prosedur uji hipotesis ya. Yang pertama menetapkan hipotesis dulu. Apakah seperti apa hipotesis nolnya dan seperti apa hipotesis alternatifnya. Hipotesis dalam statistik dikenal dua macam, yaitu hipotesis nol seperti yang Ibu jelaskan tadi dan hipotesis alternatif. Hipotesis nol atau H0, hipotesis yang menyatakan tidak ada perbedaan suatu kejadian antara kedua kelompok. Misal, tidak ada perbedaan berat badan bayi antara mereka yang dilahirkan dari ibu yang merokok dengan dari ibu yang tidak merokok. Hipotesis alternatifnya itu hipotesis menyatakan ada perbedaan suatu kejadian antara kedua kelompok. Misal, ada perbedaan berat badan bayi antara mereka yang dilahirkan dari ibu yang merokok dengan mereka yang dilahirkan dari ibu yang tidak merokok. Gitu ya. Nah, dari hipotesis alternatif itu akan diketahui apakah uji statistik menggunakan satu arah, one tail, atau two tail, dua arah. Nah, setelah kita menetapkan hipotesis, yang kedua kita menentukan uji statistik yang sesuai. Nah, ada beragam jenis uji statistik yang dapat digunakan ya. Setiap uji statistik tentunya mempunyai persyaratan yang harus dipenuhi sehingga harus digunakan uji statistik yang tepat ya, sesuai data hasil penelitian yang kita peroleh ya, yang akan kita uji. Sehingga ada beberapa jenis uji statistik tergantung dari apanya, jenis variabel yang akan dianalisisnya, jenis data apakah dependen atau independen, kemudian jenis distribusi data populasinya apakah mengikuti distribusi normal atau tidak. Misal, jenis uji statistik untuk mengetahui perbedaan mean itu akan berbeda dengan uji statistik untuk mengetahui perbedaan proporsi atau persentase ya. Jadi beda. Kalau nilai mean bagaimana mengujinya? Kalau untuk melihat nilai proporsi dengan statistik apa gitu kan. Nah, itu. Uji beda mean menggunakan uji T atau uji ANOVA biasanya ya.
Sedangkan uji untuk mengetahui perbedaan proporsi itu digunakan uji chi kuadrat atau chi square ya. Selanjutnya adalah menentukan keputusan uji statistik ya itu ya. Jadi sebelumnya juga sebenarnya menentukan batas tingkat kemaknaan menggunakan nilai alfa berapa, 1%, 5% atau 10%. Kemudian penghitungan uji statistiknya ya untuk melihat perbedaan min atau tadi misalnya untuk melihat proporsi ya, itu. Kemudian keputusan uji statistiknya bagaimana? Nah, seperti telah disebutkan pada langkah sebelumnya bahwa hasil pengujian statistik akan menghasilkan dua kemungkinan yaitu menolak hipotesis 0 atau gagal menolak hipotesis 0 kan itu ya dua kemungkinannya. Nah, keputusan uji statistik dapat dicari dengan dua pendekatan yaitu pendekatan klasik dan pendekatan probabilistik. Nah, kedua pendekatan secara jelas yaitu pertama pendekatan klasik dulu yang akan Ibu jelaskan di sini. Nah, dengan cara apa? Membandingkan. Jadi untuk menentukan apakah 0 ditolak maupun gagal ditolak dapat dilakukan dengan cara membandingkan nilai perhitungan uji statistik dengan nilai pada tabel. Makanya Anda harus punya bukunya ini ya, buku statistik. Nanti dilihat di lampirannya biasanya di buku statistik ada tabel Z, ada tabel T ya, dan seterusnya. Nilai tabel yang dilihat sesuai dengan jenis distribusi uji yang kita lakukan. Misal kalau kita lakukan uji Z, nilai tabel dilihat dari tabel Z ya, itu tabel kurva normal. Contoh lain kalau kita lakukan uji T, sehingga setelah kita memperoleh nilai perhitungan uji T, kemudian kita bandingkan dengan nilai pada tabel T. Besarnya nilai tabel itu sangat tergantung dari nilai alfa ya yang kita gunakan tadi ya untuk melihat ya nanti apakah terjadi perbedaan, penolakan atau gagal menolak. Dan juga besarnya nilai tabel yang sangat tergantung dari alfa ini kita gunakan dan juga tergantung dari apakah uji kita one tile satu arah atau two tile dua arah. Oke ya. Jadi kita harus lihat dulu ujinya two tile dua arah atau one tile satu arah. Nah, misalnya uji two tile ya dua arah itu ini menggunakan uji dua arah sehingga untuk mencari nilai Z tabel di bawah kurva normal nilai alfanya harus dibagi dua arah. Jadi ujung kiri dan kanan dari suatu kurva normal sehingga nilai alfanya 1/2 alfa. Misal nilai alfa 0,05 maka karena tadi ujung kiri dan kanannya harus seimbang yaitu 1/2 dikali 0,05 yaitu 0,025. Jadi alfanya 0,025. Nah, dengan alfa 0,025 kalau kita lihat pada tabel Z-nya itu adalah 1,96. Ya. Kalau uji one tile ini satu sisi ya. Jadi satu arah. Jadi nilai alfanya tetap 5% atau 0,05. Dengan nilai Z-nya kalau kita lihat di tabel itu 1,65. Nah, jadi misalnya kita memutuskan ya, kita dapat memutuskan dari one tile atau two tile itu apakah 0 ditolak atau gagal ditolak itu dengan ketentuan bila ya. Nilai perhitungan uji statistik lebih besar dibandingkan nilai yang berasal dari tabel maka 0 ditolak. Artinya ada perbedaan kejadian min proporsi yang signifikan ya antara kelompok data satu dengan kelompok data yang lain. Nah, bila nilai perhitungan uji statistik lebih kecil dibandingkan nilai yang berasal dari tabel maka 0 gagal ditolak. Artinya tidak ada perbedaan kejadian min atau proporsi ya yang signifikan antara kelompok data satu dengan kelompok data yang lain. Itu adalah pendekatan secara klasik ya, dilihat dengan tabel. Selanjutnya adalah pendekatan probabilistik. Nah, jadi kalau pendekatan probabilistik ini seiring dengan kemajuan perkembangan komputer, ya perkembangan revolusi industri, revolusi teknologi, maka uji statistik dengan mudah
dilakukan melalui program atau software yang tersedia seperti EpiInfo, SPSS, SAS ya, Minitab dan lain sebagainya. Jadi tampilan hasil datanya juga berupa nilai P atau p-value ya. Dengan nilai P ini kita dapat menggunakan keputusan uji statistik dengan cara membandingkan nilai P dengan nilai alfa. Nah, ketentuannya bila nilai P kurang sama dengan nilai alfa, keputusannya adalah H0 ditolak ya. Jika nilai P-nya lebih dari nilai alfa, keputusannya adalah H0 gagal ditolak. Nah, perlu diketahui bahwa nilai P2 sisi atau two tile itu 2 kali nilai P one tile ya. 2 kali nilai P one tile. Ya, ingat ya. Berarti kalau tabel yang digunakan adalah tabel one tile, sedangkan uji statistiknya adalah two tile, maka dikali 2. Ya. Maka nilai P dari tabel harus dikalikan 2. Dengan demikian, misalnya nilai P two tile sama dengan 2 dikali nilai P one tile yang ada di tabel. Oke, itu. Jadi nilai P itu apa sih? Nilai yang menunjukkan besarnya peluang salah menolak H0 dari data penelitian. Atau bisa juga kita artikan sebagai nilai besarnya peluang hasil penelitian, misalnya adanya perbedaan min atau proporsi terjadi karena faktor kebetulan by chance. Nah, harapan kita nilai P adalah sekecil mungkin, sebab nilai P-nya kecil, kita yakin bahwa adanya perbedaan pada hasil penelitian menunjukkan pula adanya perbedaan di populasi. Dengan kata lain, kalau nilai P-nya kecil, perbedaan yang ada pada penelitian terjadi bukan karena faktor kebetulan atau by chance. Nah, ini adalah pendekatan probabilistik. Nah, contohnya misal di sini ya. Suatu penelitian ingin mengetahui hubungan riwayat hipertensi ibu hamil dengan berat badan bayi yang dikandungnya. Dari hasil penelitian dilaporkan bahwa rata-rata berat badan bayi dari ibu hipertensi adalah 2000 gram. Sedangkan rata-rata berat badan yang lahir dari ibu yang tidak hipertensi adalah 3000 gram. Perbedaannya antara ibu yang hipertensi dengan ibu yang tidak hipertensi sebesar berapa? 3000 dikurang 2000, jadi 1000 gram ya. Nah, pertanyaan yang timbul adalah apakah perbedaan berat badan bayi tersebut juga berlaku untuk seluruh populasi yang diteliti atau hanya faktor kebetulan saja? Nah, ini ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita lakukan uji statistik yang tepat, yaitu uji T. Nah, misalnya dihasilkan nilai P-nya dari uji T tersebut 0,0110, berarti peluang adanya perbedaan berat bayi sebesar 1000 gram akibat dari faktor kebetulan atau by chance itu sebesar berapa? 0,0110. Tuh ya. Karena peluangnya sangat kecil, P sama dengan 0,0110, dapat diartikan bahwa adanya perbedaan tersebut bukan karena faktor kebetulan, namun karena memang pengaruh adanya riwayat hipertensi. Nah, ini pakai pendekatan probabilistik yang tadi ya. Oke, seperti itu salah satu contohnya. Nah, jenis-jenis uji hipotesis ya. Untuk yang pertama, menguji beda min satu sampel. Tujuan pengujian adalah untuk mengetahui perbedaan min populasi dengan min data sampel penelitian yang Anda peroleh, misalnya di lapangan atau di laboratorium. Nah, karena tujuan pengujian ini adalah membandingkan data satu sampel dengan data populasinya, maka uji ini sering disebut uji beda min satu sampel. Nah, berdasarkan ada tidaknya nilai TO ya, maka jenis uji beda min satu sampel ada 2 jenis. A, bila nilai TO diketahui digunakan uji Z ya, nanti rumusnya ada di bawah. Bila nilai TO tidak diketahui digunakan uji T gitu. Nah, ini adalah rumusnya ya, rumus untuk uji hipotesis. Sampel ZT seperti ini, sampel T berpasangan ya, sampel T1, sampel T2 ya. Sampel apa ini untuk uji proporsi 2 kelompok, uji proporsi 1 kelompok atau satu arah ya, jadi proporsi 2 arah. Nah, seperti ini. Ya, silakan disimak ya. Contoh soal misal untuk melihat uji beda min satu sampel ya, ini ya.
Diketahui misalnya bahwa kadar kolesterol orang dewasa normal 200 gram per 100 ml dengan standar deviasinya adalah 56 gram ya. Nah, seorang peneliti telah melakukan pengukuran kadar kolesterol sekelompok penderita hipertensi yang jumlahnya sebanyak 49 orang respondennya penderita hipertensi ini. Sehingga didapatkan rata-rata kadar kolesterolnya 220 gram per 100 ml. Nah, peneliti ingin menguji apakah kadar kolesterol penderita hipertensi itu berbeda dengan kadar kolesterol orang dewasa normal yang tidak hipertensi. Bagaimana cara penyelesaian soal tersebut? Oke, ini adalah cara menjawabnya. Pertama, kita lihat dulu. Nah, selanjutnya tetapkan nilai tingkat signifikansinya ya, langkah kedua. Nah, batas kemaknaan tingkat signifikansi pada uji statistik adalah yang digunakan karena ini lebih ke arah kesehatan masyarakat, tidak untuk temuan obat-obatan, maka menggunakan alfa yang 5% atau 0,05. Setelah ditentukan nilai signifikansinya, kita pilih uji statistiknya. Nah, tujuan penelitian ini adalah ingin membandingkan nilai populasi data orang dewasa yang normal tadi dengan data sampelnya data penderita hipertensi. Nah, maka jenis uji statistik yang digunakan adalah uji Bedamin. Satu sampel. Nah, pendekatan ujinya apa? Uji Z. Nah, kenapa? Karena standar deviasi populasi diketahui. Nah, itu udah dipilih nih uji statistiknya. Yang langkah selanjutnya menghitung uji statistik dengan rumus Z ya. Seperti rumusnya Z itu X bar dikurang mu dibagi to dibagi akar N kan gitu ya. Z sama dengan 220 dari kadar kolesterol sampel dikurang 200 itu kadar kolesterol orang dewasa normal dibagi 56 itu standar deviasinya dibagi kemudian dikali akar 49 itu dari jumlah respondennya sehingga diperoleh nilai 2,5. Ini untuk menghitung uji statistiknya kita peroleh nilai Z-nya 2,5. Selanjutnya adalah menentukan keputusan uji statistik. Nah, setelah selesai menghitung nilai statistik, langkah selanjutnya mengetahui keputusan uji apakah H0 ditolak atau H0 gagal ditolak. Ya. Sehingga dengan pendekatan apa? Probabilistik dan pendekatan klasik. Nah, pertama kita melalui pendekatan probabilistik dahulu ya. Nah, pada pendekatan ini dicari nilai P ya, untuk kemudian dibandingkan dengan nilai alfa ya. Pada tahap ini nilai Z yang diperoleh dari perhitungan dikonversi ke dalam tabel kurva normal. Makanya lihat di tabel di buku statistik ya untuk mencari nilai P-nya ya. Nah, bagaimana cara mencarinya? Anda bisa lihat di tabel standar kurva normal, tabel Z ya. Itu ada di lampiran buku statistik. Misalnya diperoleh nilai Z-nya tadi kan 2,5. Diperoleh peluangnya, kita bisa memperoleh nilai peluang itu dari angka Z 2,5 adalah 0,4938. Berarti nilai P-nya sama dengan 0,5 dikurang 0,4938 sama dengan 0,062. Nilai P-nya sama dengan 0,4932. Nah, namun perlu diketahui ini ya, bahwa nilai peluang pada tabel kurva normal merupakan nilai satu arah. Ya, ingat ya, nilai pada kurva normal satu arah. Sementara arah uji ini pada uji ini adalah arahnya dua arah atau two tail. Kita bisa menentukan dia satu atau dua arah itu dilihat dari hipotesis HA-nya ya. Maka nilai P untuk uji ini adalah 2 dikali 0,0006 yaitu 0,012 sehingga nilai P-nya adalah 0,012. Nah, jadi dengan melihat hasil nilai P dan membandingkannya dengan alfa 0,05 maka terlihat bahwa nilai P lebih kecil daripada alfa ya. Kan alfanya tadi berapa? 5%, 0,05. Sementara nilai P-nya 0,012. Artinya apa ini? Nilai P lebih kecil dari nilai apa? Maka hipotesis 0 ditolak ya, itu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada alfa 5% secara statistik kadar kolesterol dari orang dengan hipertensi berbeda dibandingkan kadar kolesterol orang dewasa normalnya dengan P-nya 0,012 karena nilai P-nya lebih kecil sehingga H0 ditolak. Oke, itu ya pendekatan probabilistik, keputusan uji statistik.
Nah, ini bagaimana dengan cara pendekatan klasik ya. Penentuan keputusan uji dengan pendekatan probabilistik, kita mencoba dengan pendekatan klasik itu dengan HA seperti di atas disebutkan ya. Sehingga kita melakukan uji hipotesisnya dengan tutel atau dua arah. Nah, kan tadi alfanya 0,05 ya. Jadi harus dibagi dua. Setengah dari 0,05 berapa? 0,025. Jadi alfanya harus dibagi dua dulu karena dia dua arah 0,025. Nah, untuk mencari nilai Z di tabel kurva normal, angka peluang yang dicarinya adalah 0,5 dikurang 0,025 ya, 0,5 itu kan yang mata kuliah dulu tuh, yang materi yang sebelumnya tentang distribusi kurva normal itu kan setengah-setengah ya, di kiri, di arah kiri 0,5, di arah kanan, bagian kanan di kurva itu 0,5. Jadi ini 0,5 rumus yang di sana. 0,5 dikurang alfanya tadi 0,025 yaitu 0,4750. Nah, maka nilai tabel kurva normalnya adalah Z-nya 1,96. Ini nilai batas kritisnya ya. Alfa 0,025 itu di tabel Z-nya 1,96. Nah, kemudian nilai Z ini dibandingkan dengan nilai Z perhitungan yang sudah dilakukan. Z hitungnya berapa tadi? 2,5 kan? Nah, sehingga terlihat bahwa nilai Z hitung 2,5 itu lebih besar dibandingkan nilai Z tabel, yaitu 1,96. Nah, maka keputusannya adalah H0 ditolak. Jadi hasil ini konsisten dengan pendekatan probabilistik. Jadi tapi tetap kita yang utama adalah melalui pendekatan probabilistik dulu ya, baru ke pendekatan klasik. Oke, itu ya cara penyelesaian soal seperti ini. Nah, selanjutnya bagaimana jika peneliti misalnya tidak mengetahui besarnya standar deviasi populasi, serta hanya mengambil sebanyak 25 sampel penderita hipertensi. Standar deviasi populasinya diestimasi saja memakai standar deviasi sampel. Contoh misal, pada sampel ini didapatkan standar deviasinya 63 mg, maka uji statistik ini tidak memakai uji Z tapi uji T. Nah, di dalam uji T kita harus memakai distribusi T dengan memperhatikan degree of freedom ya, atau DF atau derajat kebebasan yang besar nilainya N dikurang 1 atau DF sama dengan N min 1. Nah, kita tetapkan dulu H0 sama 200, H alternatif tidak sama dengan 200. Penghitungan ujinya T ya, rumus T apa? X bar dikurang mu dibagi S dibagi kali akar N ya, itu ada yang di tabel sebelumnya itu di penghitungan uji T ya. T sama dengan 220 dikurang 200 dibagi 63 di akar 25, 1,59. Nah, hasil T 1,59 ini ya. Nilai DF-nya tadi kan N-1 ya. Sampelnya berapa? N-nya 25 dikurang 1 ya, dari rumusnya tadi sama dengan 24. Nah, kemudian dicari nilai P dengan menggunakan tabel distribusi T. Ini juga ada di lampiran pada buku statistik. Cara mencarinya bagaimana? Tabel T itu kan ada kolom dan baris ya. Baris menunjukkan nilai DF dan kolom itu menunjukkan nilai alfa yang nantinya digunakan untuk mencari nilai P ya, nilai alfa itu pada tabel. Nah, angka dalam tabel menunjukkan nilai T tabel yang nantinya digunakan untuk konversi dengan nilai T hitung. Tuh ya. Nah, pada bagian kolom semakin ke kanan nilai alfanya akan semakin kecil, yaitu dari 0,10 sampai dengan 0,005. Sehingga bagaimana cara mencari nilai P pada DF yang 24-nya? Oke. Nah, ini caranya ya. Oke, jadi di sini kita bisa lihat nilai T-nya, bila nilai T-nya itu di tabel 1,711 ya dengan alfanya 0,05 tadi, maka kita lihat nilai alfanya 0,05 artinya nilai P-nya berapa? 0,05 kan nilai alfa itu untuk menentukan nilai P ya. Nah, bila nilai T-nya 2,492 ini di tabel ya, 2,492, DF-nya 24 ya.
DF 24, alfa 0,05 itu nilai P-nya, nilainya 1,711 nilai T-nya ya. Nah, jika DF-nya 24 dengan alfanya 0,025 ya, maka nilai T-nya 0,01, maka nilai T-nya 2,492. Bila nilai T-nya 2,30, nah itu ya pertanyaannya nih. Terletak antara dua nilai, yaitu antara 2,064, ini kita bisa lihat di tabel. P-nya sama dengan 0,025 dan 2,492, P-nya adalah 0,01. Artinya nilai P-nya lebih dari 0,01 ya, dan kurang dari 0,025. Jadi 0,01 kurang dari P kurang dari 0,025. 0,01 kurang dari P kurang dari 0,025. Nah, pada soal tersebut kan diperoleh nilai T-nya berapa tadi? 1,59. DF-nya 24. Nah, terletak pada posisi antara nilai 1318 dan 1711. Nah, kemudian kalau kita tarik ke atas berarti terletak antara nilai alfa ini di tabel ya, 0,10 dan 0,05. Berarti nilai P-nya lebih kecil dari 0,10. P kurang dari 0,10 dan lebih besar dari 0,05. P lebih dari 0,05. Atau dapat ditulis 0,05 kurang dari P kurang dari 0,10. Tuh ya. Nah, karena tabel T merupakan jenis tabel untuk one tile, ingat ya, kalau di tabel itu one tile, karena di sini HA-nya menunjukkan two tile, maka nilai P-nya dikalikan 2. Sehingga P sama dengan 2 dikali 0,05. Ya. 2 dikali 0,5 kurang dari P kurang dari 0,10 berarti sama dengan 0,10 kurang dari P kurang dari 0,02. Jadi nilai P-nya adalah lebih dari 0,10. Tuh. Ya. Nah, dengan melihat hasil nilai P dan membandingkannya dengan alfa ya, ternyata P-nya lebih besar daripada alfa. P-nya kan 0,10, alfanya kan 0,05, lebih besar berarti ya. Sehingga hipotesis nolnya gagal ditolak. Nah, jika nilai P-nya lebih besar dari alfa, H0-nya gagal ditolak. Jadi dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa data sampel tidak menyokong untuk menyatakan kadar kolesterol orang dewasa berbeda dengan kadar kolesterol penderita hipertensi. Dengan kata lain bahwa tidak ada perbedaan yang bermakna ya. Kadar kolesterol orang dewasa dengan kadar kolesterol penderita hipertensi dengan nilai P-nya lebih dari 0,10. Nah, selanjutnya untuk pengujian hipotesis juga ada caranya menguji beda proporsi. Nah, tujuannya untuk melihat atau menguji perbedaan proporsi populasi dengan proporsi data sampel penelitian. Ya. Hipotesis 0 P sama dengan P, HA P tidak sama dengan P itu yang two tile ya, dua arah. H0 P sama dengan P, H0 P lebih dari P atau H0 P kurang dari P itu one tile satu arah. Rumusnya Z sama dengan P kecil dikurang P besar ya, dibagi P besar dikali Q dibagi N. P kecil itu adalah proporsi data sampel penelitian, P besar itu adalah proporsi data populasi, Q sama dengan 1 dikurang P. Contoh soalnya, nah ini langsung ya ke soal untuk menguji beda proporsi. Misal dari laporan Dinas Kesehatan Kabupaten X tahun yang lalu disebutkan bahwa ada 40% persalinan dilakukan oleh dukun. Nah, Kepala Dinas ingin membuktikan apakah sekarang persalinan masih tetap seperti laporan tahun dahulu atau sudah berubah. Nah, untuk pengujian ini diambil sampel random sebanyak 250 persalinan dan dilakukan wawancara pada ibu baru yang setahun terakhir melakukan persalinan. Ternyata terdapat 41% yang mengaku bersalin melalui dukun. Nah, ujilah apakah ada perbedaan proporsi persalinan antara laporan dinas dengan sampel penelitian dengan alfanya 5%. Nah, ini adalah cara menyelesaikan soal di slide sebelumnya. N-nya berapa tadi? 250. P-nya 0,40. Q-nya 1 dikurang 0,40 sama dengan 0,60. Sehingga P-nya sama dengan, yang P1-nya adalah 0,41. Ya. Hipotesis,
H0-nya apa? Tidak ada perbedaan proporsi persalinan antara data dinas dengan data sampel. H alternatifnya ada perbedaan proporsi persalinan antara data dinas dengan data sampel. Nah, kita tentukan nilai Z-nya 0,41 dikurang 0,40 dibagi 0,40 dikali 0,40 bagi 250 adalah Z-nya 0,33. Nilai Z 0,33 diperoleh peluangnya dari tabel ya 0,1293. Nah, ini ya nilai Z-nya 0,33 tadi diperoleh. Peluangnya kita lihat dari tabelnya 0,1293. Nilai P-nya berarti 0,5 dikurang 0,1293 itu 0,3707. Nilai 0,5 dari mana? Dari kurva distribusi normal, ingat yang kanan dan kiri tadi ya, atau 0,5. Nilai P-nya 0,3707. Perlu diketahui bahwa nilai peluang pada tabel kurva normal merupakan nilai one tail. Sementara itu arah uji pada uji ini adalah two tail. Ingat ya, selalu dikalikan 2. Maka nilai P-nya adalah 2 dikali 0,3707 yaitu 0,7414. Jadi nilai P-nya adalah 0,7414. Tuh. Dengan melihat hasil nilai P dan membandingkannya dengan alfa yang 5% atau 0,05 ya, maka terlihat bahwa nilai P-nya gimana? Lebih besar apa lebih kecil? Lebih besar ya. Nilai P-nya lebih besar daripada alfa sehingga kita memutuskan H0 gagal ditolak. Kalau lebih besar itu H0 gagal ditolak ya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada alfa 5% secara statistik, proporsi persalinan antara laporan dinas dengan data penelitian tidak berbeda. Dengan nilai P-nya 0,7414. Nah, beginilah cara mengambil kesimpulan kalau kita mengukur melihat data proporsi beda dengan melihat uji beda min, ya. Oke. Itu cara penyelesaian jawaban dari soal tersebut. Nah, ini ada latihan yang sudah Ibu upload di Classroom. Silahkan Anda download, kemudian diisi, dimasukkan lagi di Classroom tersebut. Ya, soal latihan ini dari hasil materi hari ini. Semoga Anda bisa mengerjakannya dan mengerti apa yang sudah Ibu sampaikan pada materi pertemuan hari ini. Ya. Demikian itu saja materi hari ini. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Semoga tetap sehat selalu ya. Nanti disiapkan mungkin software untuk statistiknya ya. Bagi yang belum punya silahkan di-download. Biasanya ada yang gratisan atau juga bisa dibeli ya softwarenya. Misalnya pakai SPSS atau Minitab dan lain sebagainya. Nanti untuk kita berlatih mengolah data nanti di pertemuan selanjutnya. Oke, salam sukses selalu, sehat selalu. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.